Dari Bumi Karangputih Darung Padang, 103.4 Kelas FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar? Kelas People, Anda mencermati program Kata KJ, program yang hadir setiap hari Kamis di minggu pertama setiap bulannya. Dan program ini akan mengangkat topik yang seru dan hangat untuk dibicarakan. Kali ini kita akan ngobrol soal tol ya. Jadi kita masyarakat di Sumatera Barat ini seperti bertanya-tanya penuh dengan teka-teki ini proyek tol ini apakah akan berjalan atau tidak. Dan beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo juga menyentil soal pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru yang lambat, khususnya di kawasan Sumatera Barat saat meresmikan jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Jadi kalau kita mengingat kembali komentar dari Presiden ini seolah give up ya dengan progres pembangunan tol di sisi Sumatera Barat yang sampai sekarang nggak jelas, belum selesai juga. Dan salah satu permasalahannya adalah pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai. Program Kata KJ kali ini membahas proyek tol terbengkalai, apa masalahnya. Dan seperti biasa, program ini akan dipandu langsung oleh Bapak Khairul Jasmi atau Pak KJ, wartawan senior harian Singgalang. Assalamualaikum Pak KJ. Waalaikumsalam ya. Apa kabar Pak? Sehat. Pak, jalan-jalan ke Pekanbaru kalau lancar pembangunan tolnya bisa lebih cepat nih Pak. Iya, benar sekali. Tapi sayangnya ini belum selesai kalau dari sisi Sumatera Baratnya. Kita bicara soal proyek pembangunan tol yang terbengkalai Pak. Langsung saja silahkan dipandu diskusinya di program Kata KJ kali ini. Baik, pendengar Kelisi FM dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama saya Khairul Jasmi dalam program Kata KJ. Kali ini topiknya adalah jalan tol. Jalan tol Sumatera Barat dari Padang ke Pekanbaru yang terbengkalai. Narasumber kita adalah pertama Pak Waludin, Wakil Ketua Umum Infocom Kadin Sumbar, yang beliau adalah wartawan dan punya materi liputan yang luas tentang tol. Yang kemudian Datuk Sukri Umar, SPT MSI, yang sekarang sedang tidur di rumah sakit tapi dalam keadaan membaik. Beliau ini adalah jurnalis juga, ketua LPM Lubuk Alung, yang banyak tanah sudah diserahkan untuk tol di sana. Kita akan menggali pengalamannya. Dan yang ketiga adalah Dr. Anus Safrizal Uco, MM, staf khusus percepatan pengadaan tanah tol Sumatera Barat. Nah, berikutnya Sri Hastuti Hardiningsi, Proyek Direktur Ruas Tol Cincin Padang. Tapi beliau belum hadir saya lihat. Baiklah, saya mulai dulu dari Pak Sukri yang sedang tidur-tiduran. Pak Sukri. Ya. Boleh Pak Datuk kisahkan bagaimana jungkir baliknya Pak Datuk ikut serta dalam menuntaskan persoalan tol di Pariaman, terutama di kawasan Lubuk Alung. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pres Bang KJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Klesi FM dimanapun berada, ya saya memang minta izin dan mohon maaf diskusi kali ini sambil tiduran. Ini bukan bermaksud disengaja, tetapi qadarullah kemarin saya harus menjalani operasi dan alhamdulillah semalam sudah selesai, dan karena ini sudah terjadwal, maka saya melihat ini adalah sebuah diskusi yang sangat penting, dan ini pentingnya tidak hanya pada hari ini, tetapi pentingnya adalah bagaimana kebijakan-kebijakan ke depan dilaksanakan terhadap pembangunan tol ini. Dua narasumber yang hadir selain saya sebetulnya lebih pakar dan lebih menggeluti bidang ini. Dawe ini nggak usah ragu lagi. Bagaimana beliau tahu dari A sampai Z barangkali tentang pembangunan tol ini. Terkadang suntikan-suntikannya membuat orang tergila-gila, kadang-kadang motivasinya membuat orang bersemangat untuk menyelesaikan ini. Dan Pak Safrizal Uco ini saya pikir, ya mohon maaf ini dalam tanda kutip manusia langka, saya pikir, yang penuh dengan pengalaman, dan tidak hanya ketika dia menjabat, hari ini ketika dia sudah pensiun, sepak terjang, pengalaman dan kepiawaiannya masih dan terus akan dibutuhkan untuk pembangunan tol, terutama pembebasan lahan.
Saya barangkali akan mencoba diskusi, mungkin barangkali hanya sedikit pengalaman, dan mudah-mudahan pengalaman ini menjadi pijakan bagi kita, terutama para pengambil kebijakan, stakeholder yang terkait dengan tol ini. Khusus kita, kalau dilihat dari dunia jurnalistiknya, kawan-kawan pers ini sebetulnya agak malu ketika kawan-kawan kita dari daerah lain, misalnya saya di Jawa Post Group itu, ketika mereka bertanya, ini ada apa sebetulnya Pak Sukri, Sumatera Barat itu? Ketika daerah lain akses pembangunannya begitu cepat, apalagi tol, kenapa di Sumatera Barat 4 tahun itu kok 4-5 kilometer? Nah, ini kan jawaban apa yang akan kita berikan? Kalau didetailkan mereka tidak akan paham bagaimana kearifan lokal, bagaimana persoalan-persoalan yang hadapi di Sumatera Barat. Mulai dari titik 0 kilometer sampai seterusnya, yang mudah-mudahan pada hari ini dan ke depan tantangan-tantangan dan kendala-kendala itu menjadi pembelajaran betul lah bagi kita di Sumatera Barat, tidak hanya dalam hal pembangunan tol, tetapi juga dalam pembangunan-pembangunan strategis lainnya. Saya melihat dari sisi sebagai putra daerah, memang terjadi transisi pemahaman masyarakat. Apakah itu pemilik ulayat atau pemilik lahan yang bukan lahan ulayat terhadap respon sebuah pembangunan di wilayahnya. Kita masih ingat pada masa lalu, jangankan 1.000 perak, 100 perak pun masyarakat tidak menuntut rugi lahannya untuk dijadikan akses pembangunan. Kita masih ingat bagaimana ABRI Manunggal Desa yang masuk ke pelosok-pelosok kampung, termasuk di kampung saya, di Lubuk Alung itu, Padang Pariaman. Tidak ada tanahnya diminta ganti rugi oleh mama-mama, datuk-datuk kami masa lalu. Yang ada itu hanya silih ganti, kalau ada kelapa yang kena, digantilah kelapa itu, durian atau tanaman atau bangunan. Yang tanah setahu saya, alhamdulillah tidak ada. Kenapa? Itu membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan arti pembangunan itu. Ketika dilakukan secara transparan sejak awal, dibawa satu, disapo, dibawa bayo, tidak ada persoalan, tidak ada kecurigaan, tidak ada halangan-halangan. Nah, apalagi untuk sebuah pembangunan strategis yang dampaknya memang sangat luar biasa, kan muncul pertanyaan kita, kok sudah diganti rugi masyarakatnya ribut? Kok sudah diganti rugi masyarakatnya tidak memberikan respon yang maksimal? Nah, ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi siapa saja. Tidak hanya yang terkait langsung dengan pembebasan lahan, katakanlah tim pembebasan atau tim appraisal dan segala macamnya. Semuanya harus mengoreksi diri. Ada apa sesungguhnya? Kenapa kita menggiring jiwa memberikan, jiwa menyumbangkan, jiwa mewakafkan yang sudah tumbuh dalam kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat, kok tiba-tiba berubah seperti ini? Ini saya pikir Bang KJ harus dilakukan kajian yang komprehensif. Kenapa pergeseran-pergeseran nilai ini seolah-olah kita lihat seperti hal yang biasa. Tetapi ini sebuah hal yang sangat luar biasa yang sudah menggeser nilai-nilai sosial di tengah masyarakatnya. Lalu ada pihak yang mengatakan bahwa masyarakat, nenek mamanya tidak respon, tidak mendukung, tidak mendorong pembangunan, apalagi dikaitkan dengan marah dengan pemerintah pusat, benci dengan presidennya. Saya pikir dengan sesuatu yang mengada-ada. Ini harus di-clearkan. Kenapa? Ya tadi, fakta yang saya sampaikan tadi. Dulu tidak ada diganti rugi, masyarakat mau. Kenapa hari ini sudah ganti untung, masyarakatnya terkesan tidak mau. Nah, kita ingin katakan bukan masyarakatnya tidak mau, tapi ada proses yang harus kita evaluasi secara bersama-sama. Yang salah koreksi diri, supaya ke depan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tol tidak hanya untuk si cincin, Padang si cincin yang 36,6 km tersebut. Tol masih panjang langkahnya sampai ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, 50 kota, Payakumbuh, baru dia terhubung ke Riau. Ini kan sebuah cita-cita yang mulia yang tentunya menjadi harapan kita bersama. Bang KJ, saya ingin menyampaikan bahwa setelah
Pak Ucok dengan timnya, katakanlah saya menyebutnya Pak Ucok karena beliau yang hadir pada hari ini, melakukan pendekatan-pendekatan yang saya pikir agak berdarah-darah ya akhir-akhir ini. Ternyata sudah terlihat titik terangnya bahwa masyarakat ternyata tidak melarang. Masyarakat hanya ingin ada transparansi, hanya ingin ada kejelasan, dan tidak ada dusta di antara kita. Jangan ada udang di balik bakwan. Jangan banyak memakai makelar-makelar. Yang pengambil kebijakan turunlah ke lapangan. Lalu berhubunganlah dengan masyarakat yang betul-betul punya kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Kita berurusan dengan A, B, C, D, si A, si Joni, si Amir, si Udin. Kok harus berhubungan dengan Bang KJ-nya, Bang Awe-nya, Sukri Umarnya? Tidak ada hubungannya. Maka memetakan persoalan sejak awal sebelum tim turun ke lapangan adalah sesuatu yang sangat urgent agar para pihak tidak berhubungan dengan orang-orang yang tidak tepat. Saya memberanikan diri ketika berdiskusi dengan Pak Gubernur, Pak Mahyildi, ketika ini mangkrak ya, ketika masa transisi dari Pak Irwan Prayitno ke Mahyildi, Pak Ibu Yang Mahyildi, saya memberanikan diri melakukan FGD, ya, fokus grup diskusi di Padang Express, memediasi para pihak, baik itu kejaksaan, pertanahan, BPN, gubernur lama dengan gubernur baru yang belum dilantik. Lalu kita berdiskusi, ingin melihat akar persoalannya seperti apa. Kita undang para nenek mama yang mulai dari 0 sampai 4 km di Kasang, Lubuk Alung, dan seterusnya. Apa yang mereka sampaikan? Bahwa apa yang saya utarakan tadi itulah kenyataannya. Masyarakat merasa terkecoh. Katanya, masalahan kami yang menjadi tumpangan hidup bagi kami hanya dihargai setara dengan seekor ayam jantan. Nah, saya menerjemahkan hari itu berapa, Pak? 100.000-nya. Oh, itu ayam jantan yang sudah besar, Pak. Ayam jantannya baru akan besar katanya. 40.000, 50.000, 60.000. Lalu informasi inilah yang berkembang, informasi inilah yang bergerak, menggelinding seperti bola salju, dia seperti teori snowball, masuk ke daerah-daerah lain, terpengaruh pemilik-pemilik lahan lain, inilah pangkal persoalannya. Tentu masyarakat yang sudah merasa terkecoh, ada pula memiliki teman, datuk sesama datuk, nenek mama sesama nenek mama. Kami sudah merasakan bahwa kami merasa terkecoh. Seperti ini kenyataannya. Bapak, Ibu, dan sanak kami, jangan lagi mau seperti itu. Saya ingin katakan, inilah yang menjadi informasi yang berkembang di tengah masyarakat, tetapi para pihak tidak mau mengevaluasi diri dan saling lempar tangan, lempar masalah, lempar tanggung jawab. Oh, itu bukan tugas kami. Itu kan tim appraisal. Oh, itu bukan tugas kami. Itu kan tugasnya Pak Gubernur, Pak Bupati, dan segala macam. Nah, itu kan masa lalu yang harus menjadi pembelajaran bagi kita kalau kita memang ingin memiliki komitmen yang kuat, ingin mendapatkan multiplier efek dari pembangunan tol dan pembangunan strategis lainnya. Jika itu sudah menjadi pembelajaran penting bagi kita, saya katakan ke Pak Gubernur, supaya jangan repot-repot lagi mengulang hal-hal yang sudah bertungkus rumus mengurusnya, sebaiknya para pihak yang berprestasi mengurus di titik A, lalu tidak ada persoalan di situ, dia akan menjadi semacam peserta ad hoc lah, panitia ad hoc lah yang masuk ke wilayah Agam, masuk ke wilayah Bukit Tinggi. Ketika ada tim di Payakumbuh, dia juga masuk. Saya tidak sebutkan nama misalnya, tapi kan alam tak kembang jadi guru. Membiak contoh kanan sudah, membiak tuah kanan mana. Kalau ada SK pembebasan misalnya di trase Payakumbuh 50 kota, jangan hanya orang-orang baru semuanya masuk di situ. Mereka akan memulai lagi dengan persoalan baru. Masukkanlah para pihak yang sudah teruji, terukur, dan bisa amanah dalam tim-tim yang akan dibentuk yang baru-baru itu. Jika tidak, ya. Untuk sebentar lagi nanti nggak bisa bahas, saya nggak bisa bertanya. Ya. Siap. Ya, karena tadi
Kan ini tadi tidak disebutkan berapa menitnya, maka saya caca aja. Nah, sekarang Awe parkir dulu. Pak Iya. Ucok, Iya. Ucok, Iya. udah dibilang oleh Pak Sukri tadi, transparansi, mengoreksi diri, proses yang harus dievaluasi, memetakan persoalan dan appraisal. Nah, yang Bapak selesaikan selama ini di ruas yang ruwet itu apa, Pak? Ya, makasih Pak Pres KJ ya. Pak Datuk, Pak Sukri Umar, Pak Awe, dan para pemirsa Susi FM. Yang pertama, memang ya kita akui dan kita memang harus terbuka. Pada awal pengadaan tanah ini, jalan tol Padang ke Paloi Lalang. Jadi jalan tol ini Padang ke Paloi Lalang, Pak KJ. Jadi sepanjang 36,6 km. Ini sudah mangkrak hampir 2 tahun disebabkan karena memang ada beberapa hal. Yang pertama memang terjadi masalah yang terjadi di lahan IKK. Yang kedua, tim yang diturunkan untuk menyelesaikan persoalan pengadaan ini, baik yang berhubungan dengan masyarakat, dirasakan kurang tepat. Oleh karena itu, Pemda Sumatera Barat pada waktu itu dengan baru dikukuhkannya, dilantiknya Pak Buya Mahyildi dengan Pak Wagub Audi, maka membentuk tim percepatan pengadaan lahan. Kenapa? Karena selama 3 tahun baru bisa diadakan hanya hampir 30% saja. Jadi melihat seperti itu, Pak Gubernur kita Buya Mahyildi mengambil langkah-langkah dan menugaskan, dan salah satu daripada yang ditugaskan itu adalah kami Saprizal Ucok Datuk Nabatua. Jadi dari penugasan yang dengan surat keputusan, saya melihat kenapa ini terjadi mangkrak. Yang pertama saya lihat kita tidak punya, pada awal itu tidak punya database, ya. Siapa-siapa saja dari 1.597 peta bidang ini, siapa-siapa saja yang punya. Jadi tidak ada by name by address. Nah, oleh karena itu yang saya lakukan pertama, per nagari, per kecamatan, di Kabupaten Padang Pariaman menyusun dulu by name by address. Sehingga bersama P2T, bersama Pemda Padang Pariaman, Camat Wali Nagari dan Kepala Korong. Data ini sudah kita dapat, sehingga kita adakan rapat-rapat percepatan, dan barulah ketahuan kenapa ini terlambat. Pertama, karena ketiadaan Satgas A dan Satgas B. Jadi Satgas A, Satgas B karena terjerat dengan masalah hukum lahan IKK, Kakadwil WPN Sumatera Barat belum menunjuk ketua Satgas A, Satgas B, sehingga proses ini tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, Pak Wakil Gubernur yang ditunjuk oleh Pak Gubernur sebagai ketua pelaksana harian itu mendesak ke pemerintah pusat melalui Dirjen Pengadaan Tanah agar ketua Satgas A, Satgas B. Kenapa ketua Satgas A, Satgas B? Karena semua bentuk dokumen, berita acara, baik bentuk penilaian fisik maupun penilaian non fisik, itu tanaman, bangunan dan sebagainya, karena itu kan harus dibuat berita acaranya. Jadi salah satu itu Pak Audi mendesak agar Kakadwil menetapkan ketua Satgas A dan Satgas B. Oleh karena itu memang di jalan tol Padang Kepala Ilalang ini memang hampir 70% adalah tanah milik adat. Jadi ini memang memerlukan upaya ekstra untuk meyakinkan para anak keponakan dan penghulu dan mamak pewaris
bahwa ganti yang diberikan oleh pemerintah untuk pengadaan tanah jalan tol ini adalah ganti untung. Itu Pak Haji. Jadi persentase pada saat ini sudah mencapai 93%. Berarti ada tinggal 107 bidang, tapi itu bukan persoalannya ada di masyarakat lagi. Jadi ini perlu kita bersama-sama. Persoalannya bukan berada di masyarakat. Surat penguasaan fisiknya sudah ada di BPN. Namun di 2022 sebenarnya target kita di Desember 2022 tidak selesai. Namun pada waktu karena memang banyak dilakukan penilaian ulang. Kenapa dia penilaian ulang? Karena di Danom, pada dikeluarkan di Danom, data nominatif, tanah itu tanah milik adat. Waktu dia membawa berkas, dia bawa sertifikat. Sehingga Danom ini dirubah. Merubah Danom ini bukan persoalan yang caranya mudah. Ada tata caranya, tapi waktunya kita tidak bisa mendesak. Sehingga dilakukan penilaian. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, juga kita temukan pada waktu Satgas B melakukan pendataan, kan ada pemilik tanah, ada penggarap. Kadang-kadang penggarap menyatakan waktu ditanya, ini siapa punya tanah? Saya. Padahal dia penggarap. Sehingga di Danom keluar namanya. Dia adalah pemilik tanah dan penggarap. Tentu ini ada sanggahan-sanggahan. Di menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu, maka memang memerlukan waktu yang sangat panjang. Tapi namun demikian sampai hari ini Pak KJ, Pak Awe dan Pak Datuk Sukri, pengadaan tanah Padang Kapaloi Lalang berjalan kondusif dan insya Allah di awal Maret besok ini sudah selesai 100% pengadaan tanahnya. Dan tentunya dalam hal ini Utama Karya dengan anak perusahaannya PT AKI sudah bekerja sekarang mulai dari awal Desember kemarin, itu siang malam di lapangan, dan tentunya kepada kita ini bisa menginformasikan kepada masyarakat apa yang disampaikan orang bahwa jalan tol pada Kepaloi Lalang itu tidak berjalan, itu adalah tidak sama sekali. Itu sementara Bung KJ. Baik, Saudara Awe, Pak KJ. saya ingin pendapat Anda, cuman setelah pesan-pesan berikut.